Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi ya, dijawab dengan penuh semangat. Oke, bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak hebat solih dan solihah dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Bu Wahyuni dalam program yang selalu kita nanti-nanti, yakni belajar dari rumah bersama guruku. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, yakni hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Bersama dengan Bu Wahyuni selama 30 menit ke depan. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar? Sudah menyiapkan buku, pensil, dan peralatan tulis lainnya untuk mencatat hal-hal penting? Oke, hebat. Yang belum, silahkan disiapkan ya. Nah, anak-anak hebat solih dan solihah dimanapun kalian berada, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib, dan ketika berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat solih dan solihah, seperti yang tadi sudah Bu Yuni sampaikan di depan, bahwa hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah belajar, diharapkan kalian dapat meyakini bahwa tanggung jawab, tawadhu, dan sikap peduli sebagai cerminan dari iman. Tujuan yang berikutnya adalah kalian dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab, tawadhu, dan peduli. Tujuan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan perilaku tanggung jawab, tawadhu, dan sikap peduli. Tujuan yang keempat, kalian dapat mencontohkan perilaku tanggung jawab, tawadhu, dan sikap peduli. Nah, anak-anak, biar kalian lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap untuk bernyanyi? Oke, kalian boleh sambil berdiri biar lebih semangat. Oke? Anak-anak, lagu yang akan kita nyanyikan, kita gunakan nada lagu Balonku, tetapi syairnya kita ganti dengan perilaku terpuji. Oke? Siap anak-anak? Oke, siap. Semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat. Dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Nah, diulang sekali lagi ya. Iya, yang belum hafal boleh ditonton di tayangan televisi kalian. Yuk, bareng sekali lagi. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab,
hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Oke, tepuk tangan, hebat semuanya. Anak-anak hebat, solih dan solihah. Sikap terpuji yang kita pelajari pada pagi hari ini itu ada 3, anak-anakku. Apa saja itu ya? Yang kita pelajari adalah yang pertama tanggung jawab, yang kedua tawadhu, yang ketiga peduli. Apa itu ya tanggung jawab? Apa itu tawadhu? Dan apa itu peduli? Yuk kita lanjutkan materinya ya. Oke. Yang pertama adalah tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sekali lagi, tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seperti apa ya tanggung jawab itu? Kita lihat ini. Macam-macam tanggung jawab. Ada yang pertama itu adalah tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, itu ada tanggung jawab kepada orang tua. Kemudian yang keempat, itu ada tanggung jawab kepada lingkungan. Coba anak-anak perhatikan, tanggung jawab kepada Allah itu yang seperti apa? Tanggung jawab kepada Allah itu adalah sebagai contoh, kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, ketika ada seruan azan itu adalah panggilan kita untuk menunaikan sholat. Sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika kita memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan apa anak-anakku? Menyegerakan melakukan sholat. Itu adalah bukti tanggung jawab kita kepada Allah. Untuk contoh yang berikutnya, setelah pariwara yang lewat berikut ini, jangan kemana-mana anak-anak hebat solih solihah, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat solih solihah, jumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, kita lanjutkan materinya ya. Iya. Materi berikutnya adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Contohnya bagaimana anak-anak hebat solih dan solihah? Contohnya adalah contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau anak-anak itu adalah anak-anak yang hebat, yang solih dan solihah, sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri adalah selalu menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Itu adalah contoh tanggung jawab kepada diri sendiri. Contoh berikutnya tentang tanggung jawab kepada orang tua. Ketika kita adalah anak yang hebat, yang solih-solihah, kita selalu patuh kepada apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu kita. Selama yang disampaikan oleh ayah dan ibu kita itu membawa kebaikan untuk kita. Dan pasti apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita, yang sudah beliau perintahkan kepada kita, insya Allah pasti akan membawa kebaikan untuk kita. Maka tanggung jawab kita kepada orang tua adalah mematuhi, menghormati kepada orang tua. Contoh berikutnya anak-anak, tanggung jawab kepada lingkungan. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah tanggung jawab kita kepada lingkungan agar lingkungan kita tetap terjaga, lingkungan kita tetap asri, lingkungan kita tetap bersih. Nah, anak-anak, mengapa sih kita itu kok harus memiliki tanggung jawab? Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Yang artinya, setiap orang
bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Artinya bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh manusia, itu baik ataupun buruk, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Dan kita harus percaya itu, kita harus yakin itu. Maka seyogyanya ketika kita memiliki sikap terpuji, kita memiliki sikap tanggung jawab, maka seharusnya yang kita lakukan harus hal-hal yang bersikap baik agar nantinya di akhirat kelak kita mendapatkan balasan yang baik pula. Begitu anak-anak. Oke, berikutnya kita sampai di materi yang kedua tentang sikap terpuji, yakni tawadhu. Apa itu tawadhu anak-anakku? Tawadhu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong. Ada gambar yang di layar televisi kalian, itu ada perumpamaan padi. Padi itu anak-anak, semakin berisi, padi itu semakin merunduk. Itulah tawadhu. Tawadhu itu apa yang sudah kita miliki, semakin kita memiliki sesuatu kelebihan, maka seyogyanya kita tidak sombong. Itulah yang disebut dengan tawadhu. Kemudian, mengapa sih anak-anak kita kok harus bersikap tawadhu? Allah berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi maraha, yang artinya, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Apapun yang kita miliki, kepintaran misalkan, kesuksesan misalkan, kekayaan misalkan, kecantikan misalkan, kegantengan misalkan, jangan sombong, tetapi kita harus tetap bersikap tawadhu, bersikap rendah hati. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kelebihan yang diberikan kepada kita itu seyogyanya adalah milik Allah. Allah yang memberikan kelebihan semuanya kepada kita. Kecantikan kita itu adalah Allah yang memberikan. Kesuksesan kita itu juga Allah yang memberikan. Bukan karena kita saja, upaya kita yang akhirnya kita bisa sukses. Kemudian, apa itu manfaat dari sikap tawadhu? Yang pasti, yang paling pertama, manfaat dari sikap tawadhu adalah akan menjadikan hati kita menjadi bersih. Karena apa? Akan terhindar dari rasa sombong, rasa mengagung-agungkan kelebihan yang ada dalam diri kita. Kemudian, manfaat berikutnya adalah ketika orang itu memiliki sikap tawadhu, maka seseorang itu pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hamba itu sudah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang memiliki kelebihan itu hanya Allah. Anak-anak hebat solih dan solihah, kita lanjutkan materi kita berikutnya, sikap terpuji yang ketiga, yakni peduli. Apa itu peduli anak-anak? Peduli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sekali lagi, peduli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Macam-macam peduli. Coba anak-anak perhatikan di layar televisi kalian, apa sih itu macam-macam peduli? Macam-macam peduli yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada peduli terhadap diri sendiri, ada peduli terhadap sesama, ada peduli terhadap hewan, dan ada peduli terhadap lingkungan. Contoh konkret dari peduli terhadap diri sendiri itu apa anak-anak? Contoh konkretnya adalah ketika kalian bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Ketika kalian punya rasa kepedulian kepada diri kalian sendiri, maka segera bergegas ke kamar mandi. Segera mandi, gosok gigi, dan ganti dengan
baju yang bersih, bukan baju yang tadi habis dipakai tidur. Itu adalah salah satu contoh peduli terhadap diri sendiri. Yang berikutnya adalah peduli terhadap sesama. Contohnya apa anak-anak? Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, baik itu berupa harta atau yang lainnya, kita sedekahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Berbagi nasi bungkus misalkan kepada pengguna jalan di setiap hari Jumat yang biasa kita sebut dengan Jumat berkah. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu, itulah bagian dari contoh peduli terhadap sesama. Anak-anak, jangan kemana-mana, tetap stay tune di depan televisi kalian, karena Bu Yuni akan kembali lagi setelah pariwara yang lewat berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat, solih dan solihah, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita lanjutkan materinya ya. Oke, materi berikutnya adalah contoh dari peduli terhadap hewan. Contohnya apa anak-anakku? Ketika kalian sedang pergi kemana-mana, kemudian di tengah jalan kalian menemukan ada kucing yang sedang kelaparan. Maka ketika kita memiliki sikap peduli kepada hewan, yang kita lakukan apa anak-anak? Memberi makan kucing. Itu adalah bagian dari contoh peduli terhadap hewan. Atau tidak menyakiti hewan yang ada di sekitar kita. Misalkan ada anjing, anjingnya sedang menggonggong. Tidak usah anjingnya dilempar. Anjingnya tidak menyakiti kita, kita pergi saja. Tidak usah menyakiti binatang yang ada di sekitar kita. Itu adalah bagian dari peduli terhadap hewan. Kemudian ada peduli terhadap lingkungan. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah kita jaga bersama kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau dimanapun kita berada. Ketika kita habis memakan sesuatu, kita usahakan dan kita pastikan bahwa bungkus yang habis kita makan makanannya, bungkusnya kita buang ke tempat sampah, tidak dibuang sembarangan. Karena apa? Ketika kita buang sembarangan, maka berakibat lingkungan kita menjadi tidak indah. Itu adalah contoh dari peduli terhadap lingkungan. Mengapa sih anak-anak kita kok harus memiliki sikap peduli? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Anak-anak hebat, solih dan solihah, Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan sangat sempurna, dengan sangat indah, dengan sangat baik. Siapakah yang biasanya membuat kerusakan? Kerusakan itu sebenarnya yang membuat adalah manusianya sendiri. Mengapa kok ada banjir? Ada bencana alam banjir? Karena manusianya tidak bisa menjaga lingkungan. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan sehingga membuat selokan, membuat sungainya menjadi tersumbat. Ketika turun hujan, maka akan mengakibatkan banjir. Ada lagi, bencana. Kenapa kok ada bencana tanah longsor? Karena manusianya juga tidak memiliki sikap peduli. Malah apa? Menebang pohon sembarangan. Maka itulah yang akhirnya menimbulkan kerusakan di muka bumi. Maka sebenarnya kerusakan itu bukan dari Allah, tetapi sebenarnya adalah ulah dari manusianya sendiri. Oke anak-anak hebat, solih dan solihah, apa sih itu manfaat dari sikap peduli? Manfaat yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sikap peduli yang kedua adalah menjauhkan diri kita dari sikap egois atau ingin menang sendiri. Manfaat sikap peduli yang ketiga adalah mendatangkan rasa kasih sayang kepada sesama,
kasih sayang kepada lingkungan, kasih sayang kepada hewan atau tumbuhan. Kemudian manfaat yang keempat adalah menjaga kelestarian alam. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, sampailah kita kepada kesimpulan materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Kesimpulan yang kedua, tawadhu itu berarti rendah hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Kesimpulan yang ketiga, sikap peduli merupakan salah satu akhlak terpuji yang disyariatkan dalam Islam. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di hari ini. Silahkan anak-anak tulis, kemudian dikerjakan. Nanti jangan lupa kirim ke guru agama masing-masing yang berada di sekolah kalian. Tugas yang pertama adalah jelaskan pengertian tanggung jawab. Soal yang kedua, berikan 2 contoh tanggung jawab sebagai seorang siswa. Soal yang ketiga, mengapa kita harus bersikap tawadhu? Soal yang keempat, bagaimana kepedulianmu terhadap sesama? Ceritakan. Soal yang kelima, sebutkan hikmah peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Sudah ditulis? Oke, silahkan dikerjakan. Nanti jangan lupa dikumpulkan ke guru agamanya masing-masing. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, ada kata bijak yang Bu Yuni sampaikan di materi kita kali ini terkait dengan sikap terpuji. Apa itu anak-anak? Bersahabat dengan alam merupakan cerminan dari akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bersahabat dengan alam merupakan cerminan dari akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa melaksanakan akhlak terpuji yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, tanpa terasa 30 menit kita sudah belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Pesan Bu Yuni, anak-anak hebat, solih dan solihah, tetaplah stay at home, tetap berada dalam rumah, dan jangan lupa ketika kalian keluar rumah tetap gunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak dengan orang lain. Oke anak-anak hebat, solih dan solihah, mari bersama-sama kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa lagi dalam program yang selalu kita nanti-nanti di materi-materi yang lain. Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku.